Kita mulai market review kita ya hari ini ya. Udah berasa liburan belum? Udah berasa banget ya market sepi. Terus habis itu dia memanfaatkan ya mungkin 4 hari ini buat koreksi ya. Ini bagus ya buat kita. Memang kita udah antisipasi ini 7.100 kemarin terakhir yang paling rendah itu ada di 7.122. Ya sayang sih ya tadi ya kita pikir ya sekalian aja lah ya cukupkan sampai ke 7.100. Mungkin kalau market berasa udah cukup dengan 7.122 ya sudah berarti kan kita punya peluang lagi ya untuk nextnya ya berarti tunggu bulan depan ya. Ya ini kan masih ada Rabu besok, Kamis penutupan, habis itu kita udah blast libur sampai ke bulan depan ya. Jadi moga-moga ini ada sebuah tanda lah buat kita bahwa inflow-nya masih begitu besarnya. Bahkan mungkin kalau teman-teman lihat cuman melihat netnya aja dalam 3 hari ini lumayan mengerikan ya karena hari ini saja sampai 31 triliun lebih ya. Benar ya, cuman karena tebik doang. Tetapi pada kalau di luar itu, di luar crossingnya si tebik, kita masih inflow itu hari ini saja masih 1,1 triliun ya 1,1. Jadi masih merupakan sebuah inflow yang masih cukup besar. Jadi ya kalau kita lihat pasar masih cukup percaya lah ya sama indeks, sama data-data ekonomi yang ada, dan mungkin juga ya secara psikologi market cycle-nya kita memang masih melihat masih akan ada peluang untuk ya seenggaknya kita nggak usah muluk-muluk lah ya 7.400 sampai ke atas ini ke kelas trendline ini. Kita nggak tahu berapa nanti trendline-nya ya. Tapi ya sekarang ya sekitar 7.400 sampai 7.500 lah ya. Apakah nanti itu akan menjadi satu fase euforia terus habis itu market tembus ke atas? Nah, kita tinggal lihat aja ya. Tapi yang pasti untuk bulan ini kita tinggal 2 hari ya. Jadi besok sama hari Kamis. Jadi kalau lihat market seperti ini memang jauh lebih baik kita liburan ya. Kalau teman-teman sudah hold cash ya sudah hold cash aja. Tapi kalau tidak ya teman-teman masih mau ya oke lah 2 hari ini untuk swing ya. Untuk swing ya kita lihat kira-kira ada saham apa yang bisa kita perhatikan ya. Kita mulai dari INTD. Ini mungkin saham lama ya yang udah ada di hari Kamis yang lalu. Dan dia sudah break ya, ini udah SOS bar ya. Benar ya, volume cukup gede. Jadi kalau teman-teman sudah ikut ya kita tinggal swing, siapa tahu bisa sampai ke sini ya. Sampai ke sekitar berapa 300 sampai 320. Kalau dia breakout ya kita ikut ya, breakout paling dia pullback terus habis itu naik lagi. Teman-teman bisa cek lah bibit-bibit bobotnya seberapa kencang, seberapa kuat dia masih bisa terus naik. Ya, itu INTD. Kemudian ada MPMX juga. Ini saya hanya bahas sekilas aja ya. MPMX ini juga sudah naik. Ya, waktu kemarin hari Kamis itu masih daerah sini ya. Nah, ini kita masih bisa buy on weakness kan. Ya, jadi ini sudah mulai naik kembali. Terus habis itu, nah ini ada saham yang baru yang berkaitan juga dengan Artola ya. Dengan yang sedang hangat nih. Ya, ini Bevin. Ya, Bevin. Buat teman-teman yang konservatif bisa tungguin dia break ini trendline ini atau sekalian tunggu dia break 1460. Saya pikir nggak perlu setinggi itu juga teman-teman bisa confirm ya di sekitar 1400. Ya ini Bevin. Ya kalau dia udah break keluar dengan volume yang gede, nah itu teman-teman udah bisa mulai ikut lagi untuk Bevin ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih Bevin. Mungkin ya dalam bulan ini enggak ya berarti bulan Mei besok teman-teman perhatikan lagi ya si Bevin. Jadi bisa menjadi watchlist teman-teman ya. Terus habis itu Pewon ini juga sekalian teman-teman juga bisa lihat dia udah mulai breakout ya. Tuh. Ya, Pewon ya. Jadi kemarin dia masih menunggu terus habis itu hari ini dia udah mulai breakout ya. Moga-moga ya buat teman-teman konservatif dia masih ada kesempatan pullback ke sekitar 560 ya. Buat teman-teman cicil lah, cicil buy. Ini mungkin baru akan jalan kembali ya, jalan kembali setelah dia udah jalan loh ya, baru akan jalan kembali mungkin ya bulan depan juga. Jadi ya ini kesempatan lah buat teman-teman kalau memang uangnya lebih baik kalau dalam keadaan cash ya ini teman-teman perhatikan nanti bulan depan. Kalau misalnya teman-teman kalau dia bisa pullback ke 560 gue mau cicil masuk dulu ya udah. Ini teman-teman bisa perhatikan pas itunya ya, pas pullbacknya 560 ya atau sampai ke 530. Kita tinggal lihat ya seberapa kuat pullbacknya.
profit taking yang mungkin akan terjadi pada besok dan hari Kamis. Ya, ini P1. Kemudian ada UNVR. UNVR ini sudah mulai break juga. Jadi kalau teman-teman konservatif, ini harusnya udah mulai bisa collect. Tapi ini masih buat swing. Ya, saya mau katakan ini masih buat swing. Kita masih melihat ini baru penurunan yang ini pertama. Ini penurunan kedua. Jadi masih ada satu kesempatan lagi turun. Nah, buat teman-teman yang mau go long ya, long nanti. Nah, ini kesempatan pada saat dia turun kembali. Ya, itu baru kita mulai go long. Ya, di sini juga teman-teman kalau mau swing, ini kalau udah punya barang ya, untuk UNVR, target pertama kita ada di 4.340. Ya, kemudian kalau dia masih bisa naik lagi, ada di sekitar 4.890 atau 4.900. Kalau dia bisa naik lagi, oh berarti ini adalah fase D-nya ya. Berarti ini adalah fase C-nya. Jadi teman-teman juga perhatikan, nanti kita tinggal konfirmasi aja. Telat nggak nanti? Ya, tenang aja. Nanti kan tinggal menunggu BUEC-nya kan. Ini dia breakout, di sini pasti ada SOS-nya. Nah, kita baru masuk di situ juga sebenarnya nggak telat banget kok. Oke. Ini untuk UNVR, ini masih mereview ya. Terus habis itu ada namanya Akra. Akra juga udah mulai lagi ya. Kemarin udah naik, kemudian dia pullback ya. Ini nggak sampai ke sini sih. Tapi ya minimal kalau teman-teman kolek ya, koleknya deket-deket EMA 20 kan. Nah, dia udah mulai lagi. Teman-teman tinggal tungguin 1020 ya. 1020 kalau dia break, nah ini harusnya teman-teman udah mulai ikut. Kalau udah ngambil dari bawah sini, ya ini berarti tinggal follow the trend. Kita udah tinggal hold saja. Ya, nah oke. Nah, habis itu kita bahas saham-saham yang agak baru ya, SMMT. SMMT nih, nah ini dikit lagi udah break. Ini 1310. Ini kan di kotak ini ya. Kotak ini. Nah, kalau dia break, nah, teman-teman bisa ikut lagi nih. Tapi ingat, break dengan volume yang besar ya. Volume yang besar. Nah, target pertama kita ada di sekitar 1610. Nih ya. 1610, kemudian kalau dia lanjut, ini kan masih cukup tegak ya. Kalau dia lanjut berarti ke 2075. Ya, itu targetnya. Ini cukup tegak sih. Tapi ini udah ada kesempatan buat kita collect minimal ya. Minimal kita nggak collect pada saat dia ngebut kan. Ya. Nah, habis itu teman-teman lihat emang EMA 20-nya kan di sini nih. Memang cukup jauh. Kita jauh lebih baik memang menunggu EMA 20-nya naik. Tapi kalau lihat dari price action-nya, ini ada sebuah kotak kan. Berarti dia best sedikit di situ kan. Nah, kalau dia bisa break, nah ini teman-teman tungguin. Ini mungkin bisa teman-teman ambil dulu. Kemudian kita tinggal lihat di 1610-nya bagaimana. 1610 kalau dia ada pullbacknya ya. Nah, ini mungkin ada jadi kesempatan teman-teman buat collect lagi yang kedua plus break. Nah, habis break udah jangan ikut lagi. Tinggal follow the trend sampai ke 2000. Nah, itu SMMT ya. Kemudian masih ada Temas ya. Temas mungkin kalau teman-teman sudah ambil pada saat dia breakout, ya udah tinggal hold. Kalau belum, ini ada satu kesempatan lagi. Siapa tahu dia masih bisa pullback ya. Kalau dia masih bisa pullback ke arah sekitar EMA 20 lah. Ya, dekat-dekat situ di sekitar 1750. Nah, itu masih bisa collect lagi. Tapi stop loss-nya ingat ya. Stop loss-nya tetap di sini. Stop loss. Ya, jadi kalau dia udah kena stop loss, keluar. Oke. Terus ada saham yang satu ini nih, PPGL. Ya, ingat ya teman-teman ya. Saya mau ulangi sekali lagi ya, ini sesuaikan dengan karakter teman-teman. Kalau memang nggak cocok dengan saham-saham seperti ini, nggak usah ikut ya. Tapi kalau misalnya, ini kenapa ya ada PPGL ya? Nah, udah cari bibit-bibit bobotnya. Cari kira-kira gue bisa nggak ya untuk memahami kenapa saham ini bergerak. Nah, dia pasti ada sebabnya kan, pergerakannya kan. Nah, sebab pergerakannya apa ya? Oh, kalau karena ini. Nah, tinggal lihat cocokan karakternya. Karakter sendiri ya. Ini kira-kira gue cocok nggak ya? Pergerakannya mungkin volatile nggak ya? Liar nggak ya? Kalau dia nggak liar-liar banget, oke gue ikut. Ya, tinggal teman-teman research ya, research, analisa. Kalau cocok tuh ikut. Ini 147 kurang lebih ya, 147 kalau dia break, teman-teman bisa ikut PPGL. Ya, mungkin ini bagian logistik ya, mungkin ada pengaruhnya sama peningkatan kiriman pada saat lebaran kah atau apa, teman-teman tinggal cek ya. Terus ada satu saham lagi adalah AGII. AGII ini saham gas ya.
Nah, ini kalau misalnya bisa, teman-teman buy di sekitar 2100-an. Ya, tungguin dia turun balik lagi ke sana. Karena tiangnya lumayan gede nih. Tiang ini ya, kalau kita lihat dari Fibo kan dia masih bisa potensi untuk sampai ke mana nih. Nah, kita masih toleransi dia sampai ke 2070 kan. Ya, pergerakan turunnya nih 2070. Ya, jadi kalau dekat-dekat situ itu mungkin adalah teman-teman bisa buy di situ ya, atau spare sedikit ya, sedikit untuk teman-teman cicil, siapa tahu dia bisa turun sampai ke 2000. Ya, ini di gocap nih. Ya, Fibo 50%. Ya, itu untuk AGII. Kemudian ada SAME. SAME mungkin udah saham yang itu ya, saham yang di hari Kamis yang lalu. Nah, ini hari ini dia tidak jadi break, sayang sekali ya. Dia nggak jadi break. Ya, saya pikir kalau misalnya dia bisa break, ini lumayan enak sih ya buat kita bisa ikutin. Kenapa? Karena akuisisi yang dilakukan oleh si SAME termasuk dia mengakuisisi kemarin Omnia Hospital, ini sudah jadi AMC. Kemudian baru-baru ini dia akuisisi lagi yang namanya Jakarta Eye Center. Benar ya, Jakarta Eye Center. Jadi ini mereka melakukan ekspansi cukup ini ya. Cukup oke. Jadi mungkin teman-teman bisa cek juga ya, lakukan riset juga untuk SAME, apakah ini kita bisa hold agak long ya, karena mengantisipasi terjadinya peningkatan pada pendapatan mereka ya, seiring dengan akuisisi yang terus dia lakukan ya. Ini untuk SAME. Jadi kita tinggal, kalau teknikalnya kita tinggal tunggu break trendline itu atau di 444 ya, itu balik lagi ke karakter masing-masing ya. Ada yang agresif, berarti kita cicil daerah sini nih di sekitar 386 sampai 406 ya, teman-teman bisa cicil. Kalau dia balik lagi ke situ cicil gitu ya, atau tunggu dia break sekalian. Tunggu break. Jadi break ada di 444 atau di sekitar di sekitar ini trendline ini. Ini juga dia udah di EMA 20. Cuman memang kalau lihat money spotnya, ini kan sudah naik, kemudian dia pullback, dan ada di sekitar 520 ya. Ya kan? Nah, ini juga volumenya juga sebenarnya udah kecil. Ya, udah cukup di bawah rata-rata. Memang ya kita harapkan ya dia kalau bisa lebih kecil lagi kan. Nah, ini mungkin saja dalam 2 hari ini masih ada kesempatan di kecil-kecil itu. Ya, sampai akhirnya keluar SOS bar. Oke. Terus kita bicara juga beberapa saham big cap ya, ada BBTN. BBTN saat ini kan masih dalam keadaan sideways ya. Nah, ini malah udah break, malah bukan sideways lagi. Jadi waktu hari Jumat kemarin dia sudah break. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk buy pada saat dia pullback. Ini pullback ya, ini adalah kesempatan teman-teman buat koleksi. Ya, dia pullback. Ini pullback ke arah berapa nih? 1860. Ini harusnya 1820 ya, 1820 atau sampai 1800 ya. Ini adalah posisi dia pullback. Volumenya kan udah mulai rendah kan, nanti harusnya dia menuju ke 1800 itu harusnya akan jauh lebih kecil lagi volumenya ya. Ini untuk BBTN. Kemudian ada BBRI. Hari ini yang masuk ke BBRI kan lumayan gede juga ya. Nah, BBRI sudah break. Ini kalau misalnya lihat dari sini, saya naikin ya. Nah, ini kan posisi udah break nih, volume lumayan gede ya. Di 4850. Jadi kalau teman-teman buy di sekitar EMA 20 ya, berarti teman-teman ini posisi udah teman-teman hold. Sasaran pertamanya adalah di trendline ini. Ini mungkin ada sekitar 5200 sampai 5300. Ya, sasaran pertama trendline ini dulu. Jadi kalau dia break trendline ini, nah ini ada peluang untuk dia terus melaju lagi. Oke. Ya, ini berarti udah all time high ya. Iya betul. BBRI sudah all time high lagi nih. Ya benar ya. Udah nggak ada lagi di situ. Nah, BBRI sudah all time high. Kalau dia sudah all time high, berarti the sky is the limit. Ya udah tinggal hold aja. Ya, kalau lihat dari sasarannya, dari teknikalnya, ini 5200 sampai 5300 itu untuk BBRI saat ini ya. Oke, kemudian ada BDMN. Bank Danamon ya, Bank Danamon nih ya, ini saat ini kan dia dalam keadaan sideways nih. Ini Danamon ya, ini dalam keadaan sideways. Kita lihat dari ini. Nah,
Ya, ini kan dia keadaan sideways nih. Nah, sideways ini kita tinggal mengkonfirmasi aja dia mau break ke atas atau break ke bawah. Ya, kalau dia break ke bawah kita nggak mau ikut. Kalau dia break ke atas, ya ini kan volumenya udah mulai membesar ya. Kalau dia break ke atas dengan volume gede, ya ini kesempatan teman-teman ikut. Ini Danamon ya, kenapa? Karena dia dari sini dia udah naik, kemudian dia udah turun, ini udah dalam keadaan sideways. Nah, kita tinggal lihat ada manipulasi mungkin yang terjadi di sini. Kalau tidak ada, berarti ini akan terus naik. Ya, ini Danamon. Kemudian ada namanya IPCC. Ya, IPCC mungkin di Kamis yang lalu juga kita udah sempat mention ya, IPCC ya. Ini naik pullback ya. Nah, ini moga-moga udah mulai ada kesempatan buat naik. Ini tarik trend line kecil aja ya. Nah, ya ini moga-moga ini udah, kalau dia udah break atau minimal stay di atas 540 ya, kita udah mulai bisa collect ya. Kalau enggak ya dia minimal stay di sekitar EMA20 lah ya, EMA20 volume kecil-kecil ya. Ini perhatikan ya, bisa jadi ada SOS bar mungkin di situ. Ya ini karena cuma 2 hari doang ya, kita mungkin nggak bakalan kejadian cukup banyak lah yang breakout itu. Ya, habis itu ada satu IMPC, impact. Nah, IMPC ya, dia kan udah naik nih, kemudian dia pullback. Ya, ini pullback. Nah, posisinya teman-teman tinggal menunggu EMA20 mendekat. Ya, EMA20 mendekat. Ya, mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah soal volumenya kan. Ya, volumenya memang nih ya, dari sini ya, ini volumenya gede-gede sekali. Nah, ini makanya balik lagi ke karakter masing-masing. Kalau teman-teman berani agresif, ini sebenarnya masih bisa teman-teman pakai lah. Yang penting risk manajemennya cukup kuat. Jadi stop loss-nya berarti di bawah sini. Ya, di bawah EMA20 lah. Nah, ini ya IMPC. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, kayaknya gua enggak deh. Ya sudah, jangan. Ya. Lalu di situ ada MCAS. MCAS ya, MCAS Intra ini adalah punyanya DMMX ya. Jadi ini semua punyanya Kresna kan. Nah, ini MCAS udah mulai break nih. Dia kan tadinya ada di sideways ini. Ya, ini udah mulai break. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Yang setahu saya ini nggak terlalu liquid banget. Jadi mungkin teman-teman bisa buat yang modalnya terlalu besar, lebih baik nggak usah ikut ya. Tapi kalau misalnya ini kan harganya sekitar 13 ribuan ya. Nah, ini mungkin satu lotnya berarti sekitar 1.300.000 ya toh? Nah, jadi ini kalau dia udah mulai naik sebenarnya masih bisa, kalau ini kegedean ya, maksudnya secara nominal kegedean ya, teman bisa lihat DMMX ya. DMMX ini kan dia kemarin sudah sempat break di sini, kemudian pullback ya, pullback kemudian dia naik kembali. Nah, jadi kalau teman-teman lihat DMMX ya, lebih baik tunggu dia break ini. Nah, atau sekalian tunggu dia break 2310. Oke, ya. Ini udah tinggal lihat di situ. Saya pikir itu aja ya. Kalau kalau ada satu lagi sebenarnya ADES. Nah, kalau ADES ini karena nggak liquid, jadi walaupun dia masuk dalam metode kita, tapi nggak liquid, jadi ya kita rada-rada malas juga. Ini juga sama, mungkin sama kayak MCAS juga ya. Lotnya juga nggak terlalu banyak ya, walaupun dia lumayan murah lah, 3 ribuan. Ya, tetapi karena dia lotnya tidak terlalu besar, ya kita nggak bisa. Mungkin kalau teman-teman yang modalnya lebih besar ya itu jadi nggak terlalu liquid buat teman-teman. Oke, itu kurang lebih ya teman-teman yang bisa cleaning yang bisa kita berikan kepada teman-teman ya. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman mungkin berpikir bahwa ini udah waktunya gue liburan dulu lah ya. Ya sudah, nggak masalah. Teman-teman bisa liburan, orang tinggal 2 hari lagi juga kok. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat bahwa ini masih ada kesempatan gitu ya. Ini saham-saham yang bagus, yang memang udah teman-teman research, teman-teman analisa, dan ini ada koreksi di sana, ini masih kesempatan teman-teman buat average up ya, masih buat buy. Nah, itu teman-teman bisa melakukan cicilan ya, selama teman-teman gunakannya adalah uang bebas. Oke? Tapi kalau ini adalah uang utang, uang apa gitu ya, nah saya tidak menyarankan. Oke?
Ya, ini mungkin seperti itu. Kalau 2 hari sisa, ya teman-teman pakailah buat swing. Kalau enggak sekalian liburan. Libur lebih awal juga nggak masalah. Ya kan? Oke, sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Kita tutup, kita lihat nanti hari Kamis ada apa lagi. Oke? Sampai ketemu lagi di hari Kamis, teman-teman. Thank you untuk waktunya. Selamat istirahat. Salam tim.